Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Oke, di video ini sebetulnya lanjutan dari video sebelumnya membuat aplikasi kasir. Di sini kita akan mencocokkan menggunakan record makro. Di sini saya punya kolom nick, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, usia. Kita akan pindahkan ke sebelahnya. Kita akan copy. Lalu kita akan paste di sini. Kita klik kanan. Kita paste spesial. Kita transpose. Oke, agar dia lurus. Kita insert satu kolom. Kita tambahkan nomor. Oke, kita masuk ke rumus pertama sama dengan if jika kolom nick sama dengan itu kosong, ketik 2 kali, titik koma, dia akan kosong. Jika selain itu dia akan 1. Oke, kita tes. Oke, dia sudah muncul. Lalu di kolom nomor keduanya kita tambahkan lagi if jika di kolom G nya dia sama dengan kosong atau blank, maka nomor 1 ditambahkan 1 ya. Kita akan tes lagi di sini. Oke, dia sudah muncul 2. Di sini masih kosong, kita tinggal tarik. Oke, sudah di nicknya. Sekarang kita akan pergi ke nicknya. Di sini biasanya menggunakan angka depan kosong ya. Jika kosong kita nggak bisa karena formatnya number. Kita harus menggunakan angka petik 1 ya. Jika tidak petik dia akan muncul 1 saja. Kita akan menggunakan bantuan data text to column. Kita di fixed, kita next, lalu kita ganti menjadi teks, kita finish. Oke, sekarang kita tes. Oke, dia sudah ya. Kita tidak perlu menggunakan petik 1 lagi. Kita tes nama Nanda, jenis kelamin pria, tanggal lahirnya misalkan 01/01 lalu 1990. Oke, usianya ini kita menggunakan fungsi today. Kita akan masukkan rumusnya sama dengan kurung buka dulu today, kita kurung buka lagi. Nah, di sini keterangannya langsung kurung tutup ya. Kita kurung tutup, dikurang tanggal lahir, dibagi jumlah hari dalam setahun 366 atau yang biasa digunakan 365. Kita kurung tutup. Di D nya kita akan tutup dulu ya menggunakan kurung tutup di sini. Kita oke. Oke, dia karena desimal ada angka di belakang koma, kita akan menggunakan fungsi rounddown. Kita masukin di sama dengannya di sini rounddown. Oke, sudah muncul. Lalu di ujungnya kita petik koma 0, kita kurung tutup. Di rounddownnya kita kasih kurung buka lagi di sini 1. Oke, enter. Oke, ini sudah bulat, umurnya 31. Kita tambahkan n ya, kode n di sini, lalu kita petik 2, kita spasi 1, lalu kita ketik tahun. Oke, kira enter. Sudah muncul 31 tahun. Jika ini dihapus dia akan otomatis membaca blank ya. Nah, kita akan tambahkan lagi di sini rumusnya menjadi if, sama dengan if jika kalau kita klik di kolom D5 nya sama dengan blank, sama dengan petik 2 kali blank, titik koma, blank, titik koma, maka dia akan masuk rumus rounddown today ya. Jika dia ada angkanya di sini. Nah, dia sudah masuk. Oke, kita rapikan dulu. Oke, sebelum kita masuk ke record makro, kita akan menggunakan di sini spasi dulu ya. Dikasih spasi 1 kali, spasi di sini di atas kolom nama juga, agar dia nanti akan berurutan ke bawah.
Jika tidak dikasih spasi, dia akan meniban angka sebelumnya ya, jadi tidak urut ke bawah. Oke, selesai. Lalu kita akan buat di sini kolom simpan atau tombol simpan. Kita menggunakan fungsi yang ada di Excel ini. Oke, kita ketik simpan. Kita rapikan dulu. Oke, setelah itu baru kita akan mengaktifkan developer, karena di sini saya sudah aktif. Tinggal masuk ke record makro. Kita klik nanti di report makronya. Kita cek dulu. Ya sudah ya. Klik record makro, di sini makro 1, di description-nya kita tulis simpan saja. Oke. Lalu di sini Ctrl C. Kita copy, lalu di sini Ctrl Back Down. Kita aktifkan ilustratif, kita back down lagi ke bawah, kita paste spesial ya, value, karena di sini formatnya teks. Kita stop ilustratifnya, lalu di sini sama Ctrl C. Di sini kita klik di sini, back down ke bawah, Ctrl back down, lalu aktifkan ke bawah, lalu kita copy paste, matikan lagi. Lalu di prianya sama, kita copy, lalu di sini Ctrl back down, aktifkan. Di sini kita Ctrl V, tanggal lahir pun sama. Ini kita aktifkan, kita back down ke bawah. Di sini kita Ctrl V, kita matikan lagi rumusnya. Dan untuk usia, karena dia ada rumus, perlakuannya beda ya. Setelah back down ke bawah ini, kita akan klik kanan di sini, kita paste spesial, kita value, kita hapus rumusnya ya. Nah, dia sudah hapus rumusnya. Kita stop ilustratifnya. Oke, setelah itu kita akan delete di kolom nick nama ya, usianya tidak usah ya karena dia memakai rumus. Oke, setelah itu kita stop recordnya. Lalu di kolom sebelahnya, kolom G sampai K, kita hapus. Oke, setelah itu kita akan aktifkan di tombol simpannya ya, klik kanan, lalu aktifkan makro satunya yang sudah kita buat tadi. Kita akan tes di sini 00001, nama misalkan saya Nanda, jenis kelamin pria, tanggal lahir misalkan 01/01/1990, 31 tahun, kita simpan. Oke, lalu kedua kita tes lagi, ini 00002, Nanda BAW, jenis kelamin pria, tanggal lahir kita bedakan 01/02 misalkan 1991 saja, 30 tahun, kita simpan. Oke, dia akan pindah ke sebelah. Lalu yang ketiga kita coba lagi. Oke, sudah. Lalu kita akan membuat validation ya di jenis kelamin agar tidak selalu ngetik. Sini kita tulis pria dan di bawahnya wanita. Lalu kita klik di jenis kelamin di sini di D, lalu kita ke data validasi. Kita ambil list, kita sortnya kita ambil di ketikan kita tadi pria wanita. Kita oke. Nah, dia akan muncul di sebelah di ujung sini ya. Di sini kita tinggal pilih saja ya. Oke, selesai. Setelah itu kita akan simpan save as ke Excel makro ya, agar rumusnya tetap berjalan, makronya tetap berjalan. Sini kita Excel makro. Dan ini sudah bisa kita gunakan lagi ya. Oke, dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.